Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti pembacaan brosur hari ini 1 Agustus 2021 atau bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1442 tentang berbakti kepada kedua orang tua bagian pertama yang akan dibacakan oleh beliau Ustadz Muhammad Ghazali SPDI. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak, kita perhatikan brosur Ahad 1 Agustus 2021 yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Berbakti kepada orang tua bagian yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu
wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidaik ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 14-15. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'udin qala qultu ya Nabi Allah ayyul a'mali aqrabu ilal jannah qala as-salatu ala mawaqitiha qultu wa ma za ya Nabi Allah qala birrul walidain qultu wa ma za ya Nabi Allah qala al jihadu fi sabilillah rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, aku bertanya, ya Nabi Allah, amal apakah yang paling dekat kepada surga? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, apalagi ya Nabi Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, apalagi ya Nabi Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 89 nomor 138. An Abi Amr Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi dari wa asyara ila dari Abdullah qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyun qala birrul walidaini qala summa ayyun qala al jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala wistazattuhu lazadani rawahul Bukhari. Dari Abu Amr Asy-Syaibani ia berkata, telah menceritakan kepada kami orang yang mempunyai rumah ini. Ia sambil menunjuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad di jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, telah menceritakan kepadaku yang demikian itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku minta ditambah lagi, tentu beliau akan menambah lagi kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 134.
An Abdullah bin Amr bin al-As qala aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka 'alal hijrati wal jihadi abtaghil ajra minallah qala fahal min walidaika ahadun hayyun qala na'am bal kilahuma qala fatabtaghil ajra minallah qala na'am qala farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin al-As ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, saya berbaiat kepada engkau untuk berhijrah dan berjihad mencari pahala dari Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah salah seorang di antara kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, iya, bahkan keduanya masih hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu akan mencari pahala dari Allah? Orang itu menjawab, iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1975 nomor 6. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikahu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali jika ia mendapatkan orang tuanya sebagai budak lalu ia membelinya dan memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1148 nomor 25. An Abi Umamata anna rajulan qala ya Rasulullah ma haqqul walidaini ala waladihima qala huma jannatuka wa naruka rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Umamah bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah hak kedua orang tua atas anaknya? Beliau bersabda, pada keduanya terletak surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1208, dhaif, karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ali bin Yazid pada nomor 3662. An Nabi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah man ahaqqu bi husni suhbati qala ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka summa adanaka rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya santuni dengan baik? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian orang yang paling dekat denganmu, kemudian orang yang paling dekat denganmu. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1974 nomor 2. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqu bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man
qala ummuka, qala summa man, qala summa abuka. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak untuk saya santuni dengan baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Jawab beliau, "Kemudian bapakmu." Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 69. Keterangan, walaupun di dalam hadis tersebut disebutkan ibumu sampai 3 kali, kemudian baru bapakmu hanya 1 kali, ini tidak berarti ibu itu harus lebih diistimewakan daripada bapak. Bisa juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab demikian itu karena melihat kepada kejiwaan orang yang bertanya tadi, karena ia kurang memperhatikan kepada ibunya. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia dinasihati agar berbakti kepada ibunya hingga 3 kali, baru kemudian kepada bapaknya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya oleh seseorang, "Amal apakah yang paling baik dalam Islam, ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Jangan marah." Di lain waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh orang lain. "Amal apa yang paling baik dalam Islam, ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah." Dari 2 jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut bukan berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tetap dalam menjawab. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjawabnya melihat kepada kejiwaan siapa yang dihadapinya itu, sehingga si pemarah dinasihati untuk menahan marahnya, dan orang yang kurang kuat pendiriannya diberi nasihat agar memperkuat keimanannya dan beristiqomah. Dan terbukti di dalam ayat-ayat Al-Quran selalu disebutkan wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua tanpa membedakan antara ayah dan ibu. Dan lagi pula, walaupun yang mengandung dan menyusui itu adalah ibu, namun ayah tidak kalah berat tanggung jawabnya, karena orang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan keluarganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang laki-laki adalah bertanggung jawab dalam memimpin dan mengarahkan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, kewajiban berbakti seorang anak kepada ayah maupun ibunya adalah sejajar. Wajib berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya belum Islam. An Asma binti Abi Bakrin qalat,
qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisyin iz'ahadahum fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun afa asilu ummi qala na'am sili ummaki rawahu Muslim. Dari Asma binti Abu Bakar ia berkata, ibuku datang kepadaku sedang dia itu masih musyrik. Hal itu terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy untuk tidak saling menyerang. Lalu saya meminta pertimbangan atau fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dengan mengharapkan kebaktianku kepadanya. Maka apakah aku boleh berbuat baik kepadanya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya, tetaplah kamu menyambung hubungan baik kepadanya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 696 nomor 50. Berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. An Abi Usaidin Malik bin Rabi'ata qala bainama nahnu indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun min bani Salamata faqala ya Rasulullah abaqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima qala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimil lati la tusalu illa bihima rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Said Malik bin Rabi'ah ia berkata, pada waktu kami di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki dari Bani Salamah. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan berbakti kepada kedua orang tua saya yang bisa saya lakukan sesudah keduanya meninggal dunia? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, masih ada, yaitu mensolatkannya atau mendoakannya, memohonkan ampun bagi mereka berdua, menyempurnakan, yakni melaksanakan janji-janjinya sesudah mereka meninggal dunia, memuliakan sahabat-sahabat keduanya, dan menyambung persaudaraan yang kamu tidak menyambungnya kecuali melalui keduanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1208 nomor 3664. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholihin yad'u lahu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan orang atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1255 nomor 14. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi pembacaan brosur untuk hari ini tentang berbakti kepada kedua orang tua yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Ghazali SPDI. Jika para pemirsa menghendaki untuk bertanya, silakan nanti disampaikan melalui pesan WhatsApp dan SMS melalui nomor
Telepon 08 11 2 55 3000. Ini 08 11 2 55 3000. Dan sebelum kita simak tausiah dari Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LSDM HUM, kita ikuti terlebih dahulu beberapa informasi berikut ini.